mari kita persiapkan diri kita yang terbaik dengan hati yang selalu ingin untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita beribadah dengan semangat, memuji dan juga menyembah Tuhan dengan antusias. Jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan juga catatan kita, supaya kita bisa mencatat pesan Tuhan yang menguatkan kita. Pesan Tuhan minggu ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dengan disertai oleh Perjamuan Kudus. Mari menyiapkan roti yang bisa digantikan dengan biskuit atau cracker, dan juga anggur yang bisa digantikan dengan teh di rumah kita masing-masing. Have a great day, church! Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan Tuhan ajaib, saudara. Alkitab mencatat bahwa apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Kalau hari-hari ini mungkin banyak pergumulan, persoalan silih berganti dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, teruslah menabur sekalipun dengan mencucurkan air mata. Sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat bahwa tuaian kita penuh dengan sorak-sorai. Berapa banyak Bapak Ibu yang percayakan hal itu, saudara? Bisa lambaikan tangan, boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Dan mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu hati dalam doa, kita persiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus punya Tuhan yang baik bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena Tuhan, bahkan berkat kemurahan Tuhan. Biar Tuhan Yesus setiap kami Tuhan pada hari ini boleh bersama-sama mempersembahkan pujian, penyembahan, korban syukur dan nyanyian kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dimanapun kami berada di saat ini Tuhan, baik di rumah-rumah Tuhan Yesus, biar kuasa hadirat-Mu Kau nyatakan, kuasa yang membangkitkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan. Kami siap memuji-Mu saat ini, kami siap menyembah-Mu karena kami mengasihi Tuhan. Bersiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan karena kita mengalami kemurahan Tuhan. Boleh bersama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus sekali lagi, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini setiap hati kami, iman kami Tuhan. Boleh mengalami kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Mari bersama dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama-sama dengan segenap hati aku di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Mari kita angkat kedua tangan dengan iman bersama, kita akui. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat. Mari sekali lagi aku bersama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih, Engkau sangat baik bagi setiap kami. Mari sekali lagi bersama kita akui di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Kami menjawab panggilan untuk datang mendekat kepada-Mu. Kami datang menyembah-Mu saat ini. Mari saudara, dimanapun Anda berada saat ini, mari angkat suaramu sembah. Angkat hatimu, angkat imanmu sembah. Pribadi yang mengenal setiap kali kami menyembah. Semua karena anugerah-Mu. Aku ada saat ini berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Kau baik bagi setiap kami Tuhan, sangat baik. Kami menyembah, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan. Haleluya, oh haleluya. Hiara bashandara namasko, hiara namantakara namase, shikara namaso. Hati kami bersyukur punya Tuhan yang baik bagi setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu besar, nyata sempurna. Haleluya, oh haleluya. Shakaralamote kiramase. Sembah Yesus Tuhan, Kau Raja yang berkuasa, Kau Raja yang bertahta di antara segalanya. Tiada yang lain. Sungguh kami Tuhan adalah orang-orang yang mengalami kasih-Mu, mengalami keajaiban-Mu Tuhan.
Bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Mari terus angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Dengan iman katakan, kami tahu Tuhan, Kaulah benteng hidup kami, tanduk keselamatan kami Tuhan. Kau yang berfirman maka semuanya jadi. Kau yang bersabda Tuhan Yesus, dan semuanya ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seruan iman kami. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagimu Yesus Tuhan. Mari setiap kita yang percaya boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai di dalam hadirat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi bersama, katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Kau, kami percaya sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Ku percaya padamu Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Yesus, ku percaya padamu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kau yang menjadikan segala sesuatu ada. Kau yang mengubah kutuk menjadi berkat, yang menjadikan segala sesuatu baik adanya. Karena Kau Allah yang ajaib. Mari setiap kita yang mengalami kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan, boleh bersama-sama kita katakan amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Bilang kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yes. Mari dengan iman percaya di hadapan Tuhan. Akui, nyanyikan bersama. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Yesus, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Oh haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Boleh sama-sama serukan, yeah, 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 yeah. Kau ajaib bagi
di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Boleh sambil lambaikan tangan bersama aku. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, waktu ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhan ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Dengan iman nyanyikan sekali lagi. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Kau ajaib. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus yang ajaib bagi setiap kita, saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang mengenal setiap kami. Ajar kami untuk taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Biar Kau dapati kami Tuhan adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Kau gak melihat masa lalu kami Tuhan, tapi biarlah Tuhan saat ini Tuhan berjalanlah bersama kami. Bercakap-cakaplah dengan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengerti lebih lagi maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini nyanyian iman kami, seruan doa kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Kau mengenal setiap kami. Yes Lord. Haleluya. Mari bersama nyanyikan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia
setiap kami Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubatanku sempurnakan jadi karya yang indah. Mari angkat tangan bersama kita nyanyikan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari dengan iman sambil angkat tangan di hadapan Tuhan, bersama-sama akui di hadapan Tuhan. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Komitmen kami mau setia sampai akhir hidup kami untuk melayani Tuhan. Biarlah hari-hari ini Kau dapati setiap kami menjadi orang-orang yang setia dan taat di hadapan-Mu ya Tuhan. Terlebih kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita
dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut, maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersukacita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersukacita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan
dan kepada sesama, bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja. Seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian, dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik. Bahkan ini bagi saya suatu fenomena. Yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak. Dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun. Justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa.
antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini, perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa Aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini. Tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, Aku akan mencurahkan Rohku
Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan. Yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, "Maranatha," sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu.
Saudara boleh angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh saat itu. Oh dia bahkan nama ya oh Yesus, Yesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Ora labakan nama ya rala bala bala. Ora bala bala. Ira bala 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 bala. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, 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 Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Ibadah online GB Kebon Siri dapat dilihat di aplikasi RCTI Plus. Bapak dan Ibu dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Kami mengajak kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti ibadah online pada hari Minggu 23 Agustus 2020. Ibadah akan dimulai pada pukul 8 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Riza Solihin. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Bapak dan Ibu kembali mengikuti GB Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu 19 Agustus 2020 pukul 6 pagi. Meet and greet dengan tema Antikris siapa sih? Versi kupas tuntas dengan tanya jawab bagian kedua. Dengan narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dan dengan host Vino Pramodito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah GB Kebon Siri News Flash minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.